Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton. Masih di pembahasan soal P3K keperawatan. Kali ini kita akan membahas soal tentang oksigenasi ya teman-teman, atau diagnosa keperawatan yang berhubungan dengan pernapasan. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Seorang laki-laki 55 tahun dirawat di RS dengan PPOK. Hasil pengkajian, pasien mengeluh sesak napas dengan frekuensi 28 kali per menit, batuk berdahak dan jantung berdebar-debar. Hasil analisa gas darah, pH 7,55, PCO2 50 mmHg, PO2 64 mmHg, HCO3 34 mmol per liter, dan saturasi oksigen 85%. Apakah masalah keperawatan yang tepat? A. Pola napas tidak efektif. B. Bersihan jalan napas tidak efektif. C. Gangguan pertukaran gas. D. Penurunan curah jantung. Atau E. Gangguan ventilasi spontan. Oke, jika ada hasil abnormal pada AGD, maka jawabannya adalah gangguan pertukaran gas ya teman-teman. Kita lihat AGD-nya nih. Ini AGD-nya pH-nya aja 7,55 ya. Normalnya itu berapa? 7,35 ya sampai 7,45. Kemudian PCO2 nya ya juga 50, normalnya itu berapa? PCO2 itu normalnya 35 sampai 45. Kemudian HCO3 ya, biasanya yang kita lihat HCO3 nya 34, normalnya itu HCO3 itu 22 sampai 26. Oke, jadi ini ada hasil abnormal pada analisa gas darah. Jawabannya adalah C. Kalau pola napas tidak efektif, biasanya ditandai dengan napasnya irreguler dan ada penggunaan otot-otot bantu pernapasan. Dan bersihan jalan napas tidak efektif, biasanya itu ada sumbatan di jalan napasnya. Bisa jadi cairan atau benda padat seperti aspirasi makanan atau lidah jatuh ke belakang. Oke, kita ke soal nomor 2. Seorang laki-laki 53 tahun dirawat dengan keluhan sesak napas dan dada terasa berat. Dari hasil pengkajian, tekanan darah 100/80 mmHg, nadi 82 kali per menit, respirasi rate 28 kali per menit. Kemudian dokter menginstruksikan pemberian oksigen 3 liter per menit. Jenis oksigen yang diberikan pada pasien adalah A. Nasal kanul, B. Simple max, C. Rebreathing max, D. Non rebreathing max, atau E. Ventilator. Oke, kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Cukup mudah ya, kalau 3 liter itu berarti nasal kanul. Oke, mari kita bahas satu persatu. Nasal kanul diberikan itu kecepatan alirannya 1 sampai 6 liter per menit. Kemudian simple max 5 sampai 8 liter per menit. Kemudian rebreathing max itu 8 sampai 12 ya teman-teman, 8 sampai 12 liter per menit. Rebreathing max itu kan rebreathing berarti dihirup kembali. Biasanya ini diberikan pada yang kadar CO2 dalam darahnya itu rendah. Jadi CO2 yang dikeluarkan itu dihirup kembali. Kalau ini non rebreathing max itu diberikan 10 sampai 12 liter per menit. Kalau non rebreathing max berarti yang kadar oksigennya itu rendah ya, atau kadar CO2-nya itu tinggi. Oke, kita ke soal nomor 3. Bayi A usia 9 bulan bersama ayah dan ibunya datang ke puskesmas. Imunisasi apa yang harus diberikan? Oke, usia 9 bulan yang diberikan itu A. Hepatitis. Langsung saja kita bahas ya, hepatitis diberikan itu kurang 0 sampai 24 jam saat lahir. Kemudian BCG diberikan 1 bulan. DPT itu ada 3 ya, diberikan saat usia 2, 3, dan 4 bulan. Campak diberikan saat usia 9 bulan. Kemudian ya polio itu ada 4. Jadi usia 1 bulan ya, polio 0 itu 1 bulan, 2 bulan polio 1,
3 bulan polio 2, dan bulan keempat itu polio 3. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Seorang laki-laki 60 tahun dirawat di RS dengan bronkitis kronis. Pasien mengalami demam hari ketiga, rinorea dan batuk. Pasien mengalami kesulitan bernapas hingga sulit berbicara, merasa tidak nyaman dan gelisah. Frekuensi batuk sangat sering dan kesulitan mengeluarkan sputum. Hasil auskultasi ronhi di kedua lapang paru. Apakah masalah keperawatan yang tepat? A. Pola napas tidak efektif. B. Bersihan jalan napas tidak efektif. C. Gangguan pertukaran gas. D. Penurunan curah jantung. Atau E. Gangguan ventilasi spontan. Kata kuncinya di sini adalah kesulitan mengeluarkan sputum. Berarti ada dahak ya di saluran napasnya. Hasil auskultasi itu ronhi di kedua lapang paru. Berarti ada cairan ya di paru-parunya. Berarti ini ada hambatan di jalan napas. Maka jawabannya yang tepat adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Soal nomor 5. Seorang laki-laki 58 tahun dirawat di bangsal paru dengan emfisema. Hasil pengkajian, pasien mengeluh sesak dan sulit mengeluarkan napas dengan frekuensi 28 kali per menit. Tampak adanya retraksi sternocleidomastoid dan kebiruan pada ujung jari. Apakah masalah keperawatan yang tepat? A. Pola napas tidak efektif. B. Bersihan jalan napas tidak efektif. C. Gangguan pertukaran gas. D. Penurunan curah jantung. Atau E. Gangguan ventilasi spontan. Nah, di sini ada pasien mengeluh sesak. Tapi kalau sesak mah semua pola napas, bersihan jalan napas, gangguan pertukaran gas pasti mengeluh sesak. Nah, di sini ada sulit mengeluarkan napas. Jadi saat ekspirasi itu agak sulit ya, pasiennya bukan agak lagi tapi sulit, berarti artinya itu bisa diartikan irreguler. Tampak adanya retraksi sternocleidomastoid, berarti ada penggunaan otot-otot bantu pernapasan. Maka jawabannya adalah yang A, pola napas tidak efektif. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Akhir kata saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.